Sedulur, arep pilpres pada kubes, rampung nyoblos pada kubes. Lalilah. Gelor, gari urasa pada fanatik. Dipikir cicilan motor, cicilan mobil, lawe-lawe, kemisan, utang tamblegane biunge ngeranu tamblegan kudung apa bae dipikir. Inyong mah presiden Arab siapa bagi bodo amat. Inyongnya tetep pada kayak kebambok, rubes banget. Siapa sing dadi yang ngono? Napeni sih kena. Madang, nyelip. Perge. Siapa presidennya? Bodo amat. Sing penting inyong tetep madang, cicilannya lunas. Siap Presiden! 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 Lapor Presiden Republik Indonesia. Bah, milih nomor berapa kok? Iya, Bah. Bah, presiden milih nomor berapa? Nomor 2, Siapanya mana? para peroro. Apa, Bah? Para peroro. Menang keran, Bah. Menang. Ai, mau nomor setong siapa nyaman? Apanya, Be? Para anu. Siapa? Cerorori. Ya? Cerorori. Cerorori. Saya nomor setong Jerorori, saya nomor Iya. 2 siapa? Para peroro. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Po sa ating lahat, barangay Bumamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini umat Islam Gerakan 212 relawan-relawan Prabowo Sandi, umat Islam dan rakyat Indonesia berkumpul di tempat kediaman Bapak Prabowo di Kertanegara untuk bersyukur kepada Allah atas kemenangan Indonesia, pemilu berjalan dengan tertib, aman. Tetapi hari ini kami mengingatkan bahwa rakyat yang telah memberikan suaranya, yang telah ikhlas datang ke TPS, jangan coba-coba mengkhianati suara rakyat. Siapapun yang coba-coba curang, berarti dia mengkhianati rakyat. Dan siapa yang coba-coba mengelabui suara rakyat, akan berupaya mengganti suara rakyat, mengganti angka-angka rakyat, berarti dia telah menzolimi anak bangsa Indonesia. Bahkan dia menzolimi keluarganya sendiri. Oleh karenanya kami ingatkan hari ini, siapapun yang coba-coba curang untuk manipulasi hasil pemilu, demi Allah kami umat Islam tidak akan diam. Kami akan bergerak untuk melawan pengkhianat bangsa, melawan kezoliman di muka bumi ini. Dan kami ingatkan juga hari ini, televisi-televisi yang masih coba-coba menayangkan quick count yang penuh manipulatif, yang indikasinya penuh kebohongan, hentikan. Atau umat Islam akan menghentikan dengan caranya sendiri. Oleh karenanya umat Islam, ayo jaga suara kita, kawal suara kita, kawal PPK, kawal C1, jangan pernah lepas kita untuk mengawalnya. Dan kami ingatkan kepada KPU, Bawaslu, kami akan datang meminta pertanggungjawaban Anda kalau sampai terbukti kecurangannya manipulatif, kecurangannya sistematis, kecurangannya terorganisir. Kami umat Islam Gerakan 212 akan datang kepada KPU, Bawaslu untuk meminta pertanggungjawaban di hadapan rakyat Indonesia. Dan insya Allah kalau pemilu jujur, adil, kita kawal,
capres-cawapres hasil ijtima ulama akan memenangkan pilpres ini. Dan insya Allah Prabowo Sandi akan jadi presiden dan Habib Rizik akan pulang ke Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Saya Adi Masardi, Ketua Umum Perkumpulan Swing Voter, pengamat pemilu cukup lama. Dulu sempat menjadi juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid yang mengatakan bahwa pemimpin paling ikhlas adalah Prabowo Subianto. Saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian soal Quick Count, sejarah Quick Count. Quick Count itu pertama kali diselenggarakan di Filipina tahun 1986 oleh Namfrel. Namfrel ini pengamat pemilu independen. Waktu itu Quick Count itu dirancang untuk mencegah kecurangan KPU, Komlek yang pro presiden Marcos. Nah, karena tahu akan ada kecurangan di KPU Filipina itu, maka Namfrel yang didirikan oleh Jose Concepcion Jr. dengan 5.000 volunteer membuka hasil Pilpres 1986 di Filipina itu dengan Quick Count. Kemudian Quick Count menyatakan bahwa pemenang Pilpres adalah Cory Aquino. Tapi kemudian KPU yang sangat pro presiden dan disetir oleh presiden menyatakan bahwa yang menang adalah Presiden Marcos. Tapi rakyat percaya kepada Namfrel, kepada Quick Count Namfrel. Itulah sebabnya kemudian di Filipina muncul gerakan People Power. Jadi dasar People Power di Filipina itu adalah karena kecurangan KPU yang sangat pro kepada presiden, tapi muncul Quick Count yang meluruskannya. Jadi Quick Count sejarahnya adalah meluruskan hal-hal yang nggak benar di dalam mekanisme pemilu. Nah, di Indonesia, teman-teman kita itu, teman-teman saya juga membuat lembaga-lembaga survei, membuat Quick Count justru untuk melegitimasi kecurangan. Inilah sebabnya saya selalu mengatakan bahwa lembaga-lembaga survei ini merupakan benalu demokrasi, parasit demokrasi. Mereka hidup menyedot, mencari uang di ranah demokrasi, tapi pohon demokrasinya kemudian menjadi meranggas. Para pemilik perusahaan lembaga survei lebih banyak menjadi borjuis, kaya raya, dengan menggadaikan masa depan rakyat Indonesia. Itu juga terjadi. Quick Count yang ada di pilkada-pilkada juga seperti itu. Dibuat Quick Count untuk melegitimasi kecurangan. Jadi mekanismenya adalah mereka bikin survei, memenangkan yang klien mereka, kemudian bikin Quick Count dengan angka-angka yang sama. Kemudian permainan ini masuk di dalam KPU. Nah, itulah sebabnya kita ke depan nanti pasca Joko Widodo, kita akan membuat KPU yang berintegritas, yang jujur, sehingga setiap pemilu bermartabat, setiap pemilu menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, sehingga proses demokrasi pemilu itu merupakan jadi pergantian kepemimpinan yang bermartabat. Jadi kenapa kita memilih demokrasi? Karena itu demokrasi cara yang paling bermartabat untuk melakukan pergantian kepemimpinan nasional. Jadi kalau kepemimpinan nasional tidak mau diganti dengan mekanisme pemilu, ya berarti kan ini sudah anti demokrasi. Saya mengingatkan kepada teman-teman yang berkuasa sekarang, mereka bisa berada di situ karena proses demokrasi. Jadi harus menghormati demokrasi. Kalau kemudian setelah berkuasa mengkhianati demokrasi, maka akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Siarkan Metro TV. Untuk itu masing-masing lembaga survei meminta bayaran 100 miliar. Saat Quick Count disiarkan Metro TV pada pukul 13.06, posisi Prabowo berada pada angka 52,85% dan Jokowi 47,15%. Masuk break untuk menayangkan iklan dan penyanyi cantik selama 6 menit, namun keanehan terjadi saat Quick Count dibuka kembali.
Posisi perolehan suara berbalik dan posisi terakhir di mana perolehan suara Jokowi menjadi 52,85%, sedangkan Prabowo turun menjadi 47,15% hanya dalam tempo 6 menit. Keanehan lainnya terlihat ketika posisi perolehan suara tidak ada perubahan dan tidak ada fluktuasi hingga quick count ditutup pada pukul 6 sore. Padahal proses penghitungan suara di wilayah Indonesia bagian Barat baru dimulai. Kecurangan lain juga terjadi pada sistem IT KPU, di mana seharusnya server KPU hanya bisa diakses oleh komisioner KPU, justru dengan gamblangnya bisa diakses oleh semua anggota KPU, serta beberapa celah yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Celah yang pertama adalah email anggota KPU, di mana 6 dari 7 email address komisioner KPU yang aktif digunakan adalah alamat email gratisan. Pertanyaannya, kenapa KPU menggunakan alamat email gratis yang mudah diretas oleh hacker? Hanya dengan mengirimkan email phishing ke salah satu anggota dari 7 komisioner KPU termuda, Ferry Kurnia, seorang hacker berinisial A, tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa mengakses, membaca semua email yang diterima, dikirimkan via alamat email Ferry Kurnia tersebut. Komisioner KPU dan merancang IT KPU tidak bersikap profesional karena mereka seperti membuat segalanya begitu mudah untuk siapapun yang mempunyai niat tidak baik untuk masuk ke dalam sistem IT KPU. Dan hasil phishing email tersebut A bisa dengan mudah masuk ke server KPU yang mengakses hal penting dalam pemilihan presiden 2014. Akses yang dapat dimasuki antara lain akses silog atau sistem logistik, akses sidalih atau sistem data pemilih, dan akses real count. Nomor berapa? Siapa? Ingat? Calon presiden dan wakil presiden. Lihat gambar itu. Itulah Jokowi. Coblos nomor berapa? Coblos nomor berapa? Coblos nomor berapa? Yo! Hey! Ada suaranya! Laki-laki! Yo! Hey! Ya, cukup dulu. Nanti kita nyanyi lagi. Mana yang nasi bungkusnya dari relawan perempuan Winarti? Bapak semua, abang-abangku, adik-adikku, luar biasa sekali. Hari ini menarik. Hey, cek my DJ, cek. Kita memilih Bapak nomor urut. Kalau Bapak Ibu nonton TV waktu peresmian, Jokowi jadi kembali, dia ada namanya kartu sembako, itu dikhususkan kepada kaum duafa. Sudah terbukti, apanya yang sudah terbukti? Jalan jembatan ini saya akan mengajak, saya salah satu tim kampanye Kabupaten Tulang Bawang
mengajak kita semua. Rakyatmu sekarang sudah cerdas, memilih dengan pikiran waras. Meski kini kau janji lagi, maafkan aku Pak Jokowi. Aku takut tak dapat kartu sakti, aku takut sembako mahal lagi, aku takut BBM naik lagi, aku takut banyak janji kau ingkari, aku takkan bisa memilih Bapak lagi. Maafkan aku Pak Jokowi. Yang dulu ku pilih Pak Jokowi, belusukan sederhana tanpa lugu. Kini takkan ku pilih lagi, kecewalah hatiku. Aku takut tak dapat kartu sakti, aku takut sembako mahal lagi, aku takut BBM naik lagi, aku takut banyak janji kau ingkari, aku takkan bisa memilih Bapak lagi. Maafkan aku Pak Jokowi. Ini harus saudara siapkan. Ini berbahaya diekspos secara nasional nanti, nggak boleh berpihak nggak benar begitu. Negara ini negara demokrasi, jangan menyunat hak orang. Kami tidak menyunat. Kalau sekelas saya aja dimainkan begini, bagaimana yang lain-lain itu? Ya, saya tuntut nanti jangan main KPU, jangan berbuat curang begini. Ini bukan kesalahan lapas, KPU yang nggak benar ini kalau model begini. Rekam semua media itu. Surat suara sudah di jalan, Pak. Salah saudara, kenapa baru jalan? Batas milih jam 1. Ini KPU Lampung nggak bener ini. Batas jam 1 daftar. Ya bukan Anda membatasi itu kan orang yang terlambat, bukan berarti kita nggak punya kertas suara seperti ini. Ya, makanya dikoordinir daftar dulu baru nanti kita menunggu surat suara, Pak. Nggak perlu, ini sudah ada surat undang, ini mesti sudah siapkan suratnya. Iya, benar. Informasikan KPU Lampung nggak beres ini. Sampai saya nggak nyoblos, saya gugat habis saudara ini. Dan main-main itu KPU. Iya, Pak. Jangan dianggap orang karena masuk di lembaga begini dianggap tolol, bahlul ya. Iya, Pak. Nggak baik itu. Iya. Jangan nanti disalahkan lapas. Lapas tidak punya kesalahan. KPU yang salah itu. Iya. Jelas itu. Saya nggak ada mental takut saya di sini. Boleh saya dituntut tinggi, tapi jangan mainkan hak saya. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Kata Rasulullah, berkisar 60-70 tahun kita hidup di dunia. Saya kecewa kepada KPU Lampung ini. Saya minta Bawaslu memperhatikan ini. Betul, kita ini terdaftar. Sudah tadi
tadi malam dipanggil memilih. Ini baru jam 10, masa kertas suara nggak ada? Pak. Dan ini tidak semua orang memilih di sini. Pak, aturan kita kan ada. Kalau mereka itu masuk dalam DPT, maka 2,5% dari DPT. Tapi masuk dalam DPTB, maka yang DPTB tadi diambil dari Saudara sebagai Bawaslu sudah memihak ini. Bukan memilih. Nggak benar saudara. Seluruh Indonesia ini berhak memilih.